biasa. Apa kabar semua? Tak, saya mau jawab begini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semua? Kurang kencang. Sekali lagi ya, tapi yang semangat ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukrillah. Terima kasih Ibu Wali Kota serta suami. Semua saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, dari DPR, dari Polres, dari TNI, dan semua jamaah sekalian dimuliakan, para alim ulama, para habaib dari Masjid Agung Ma'mur, dari Masjid Baitul Rahman, Masjid Raya, semua para imam-imam maupun calon imam-imam, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan saya tidak lupa khususnya ibu-ibu. Bu. Ibu. Yang di belakang, Bu. Luar biasa. Memang jujur saja ibu-ibu luar biasa perjuangannya. Ibu-ibu, saya cintai ibu. Sejak saya di Indonesia, membuat saya betah di Indonesia itu ibu-ibu. Yang telefon saya ibu-ibu, WhatsApp saya ibu-ibu, curhat sama saya ibu-ibu, yang jatuh cinta ibu-ibu. Semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrillah. Saya bahagia sekali di pagi hari ini bisa hadir guru saya, salah satu imam besar Masjidil Haram. Sebenarnya untuk menjemput mereka dan mengundang mereka sebenarnya tidak mudah. Apalagi kalau ikuti prosedur. Harus melalui kerajaan, bisa 6 bulan, 9 bulan prosesnya, dan belum tentu diterima. Karena harus ditahu persis apa acaranya, di mana acaranya, inti daripada acara, dan bahkan akan dikirimkan tim untuk survei lokasi. Kalau tidak cocok, sudah pulang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, karena beliau guru saya, ketika saya sampaikan kami lagi berjuang di Indonesia untuk tunanetra. Kalau guru saya tidak berkenan bantu, saya tidak akan berani atau tidak akan bisa sendirian. Karena adanya imam besar Masjidil Haram akan memberikan support lahir dan batin agar kita terus beristiqamah memperjuangkan. Walaupun kondisi beliau dari segi kesihatan, beliau termasuk cukup tua, tapi alhamdulillah beliau berkenan bisa hadir. Bahkan beliau datang hadir di sini dengan biaya pribadi. Walaupun saya sudah menawarkan untuk biaya tiket dari Arab Saudi sampai ke sini, beliau tidak terima. Dan bahkan beliau sendiri yang mengajukan cuti atau libur. Kalau saya yang minta, berarti prosesnya panjang. Tapi kalau beliau yang mengajukan libur untuk beristirahatkah atau apa, karena sekarang di Masjidil Haram sudah ada 12 imam. Jadi istilahnya bisa gantian, tidak semua sekaligus di satu hari tugas. Dan alhamdulillah beliau bisa mengambil libur untuk urusan pribadi, dan saya sempatkan bisa kita tahankan beliau di Indonesia 20 hari. Alhamdulillah kemarin kita di Sumatera Selatan, di Palembang, disambut sama Bapak Gubernur. Dan alhamdulillah kami serahkan juga
Quran Braille di sana. Tapi untuk pengetahuan jamaah, yang terbanyak yang kami serahkan Quran Braille se-Indonesia adalah kota Banda Aceh. Dan ketika saya sampaikan hajat ini sebenarnya perjuangan, saya tidak sebutkan diri saya, tapi perjuangan dari Imam Besar Masjidil Haram. Beliau sudah saya menyampaikan perjuangan ini, saya pertama mohon izin dari beliau akan menjadi seorang pembina program Quran Braille Digital wakaf 1 juta untuk Indonesia. Dan saya minta sama beliau berkenan menjadi pembina program ini. Dan alhamdulillah beliau berkenan. Dan kami sudah membuatkan website yang insyaAllah 2 hari, paling lama 3 hari sudah diresmikan, www.quranbrailledigital.com. Semua aktivitas termasuk ini hari yang kami sudah penyerahan tadi untuk saudara kita tunanetra akan langsung dimasukin dalam website supaya jamaah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, kan ada 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi begitu Anda masuk website harus memilih bahasa dulu, baru bisa masuk kepada isinya. Alhamdulillah ini perjuangan kami. Beliau sudah mengikhlaskan gaji 1 tahun dari gaji beliau, hampir kurang lebih 300 juta untuk program Quran Braille Digital. Dan selama kami bergerak di sini, ada seorang ibu-ibu, walaupun beliau tidak ingin disampaikan atau disebutkan namanya, dia dari warga Palembang. Begitu beliau ikut dalam syiar program ini, beliau hadiri salah satu acara dan beliau menyampaikan kepada saya, memohon waktu untuk bertemu dengan saya selepas acara. Begitu saya bertemu dengan beliau, beliau mengikhlaskan bersama suaminya menwakaf 100 Al-Quran untuk tunanetra di kota Palembang. Kurang lebih biayanya 125 juta. Ini satu ibu yang mengikhlaskan. Selain itu, yang kami menerima respon dan perhatian, termasuk sebaik-baik perhatian selama kami bergerak di program ini, walaupun kami bergerak tidak lama sebenarnya Bapak Ibu, baru 3 bulan, tapi cuba bayangkan, alhamdulillah, membuktikan kita kepercayaan jamaah yang diberikan kepada saya. Selama 3 bulan kami tidak pernah telat membagi Quran Braille. Apapun yang masuk dari titipan jamaah sebagai amanah, kami segera mencetak Al-Quran. Saya tidak ada prinsip simpan uang sampai menjadi jumlah besar baru kita cetak. Tidak. Masuk 1 Quran, kita cetak 1 Quran. Masuk 10 Quran, kita cetak 10 Quran. Walaupun kalau angka besar bisa mencetak jumlah besar, memang jauh lebih murah. Tapi karena kita belum mampu mencetak jumlah besar, kita bismillah, apa adanya kita segera mencetak. Agar kita buktikan kepada jamaah, apapun titipan jamaah, kita selalu segera mencetak. Bahkan segera kita menawarkan kepada daerah masing-masing untuk menjadi tuan rumah program penyerahan Quran Braille Digital. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Wali Kota dan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah terlibat memberikan amanahnya. Kurang lebih kalau tidak salah saya dapat info 75 juta sekian. Masih insya-Allah 75 juta insya-Allah digunakan untuk Aceh, bukan untuk daerah lain. Karena prinsip saya, setiap ada bantuan dari daerah tersebut akan disalurkan juga untuk daerah tersebut. Sebagaimana di Palembang, alhamdulillah ada respon dari Bapak Gubernur, langsung beliau memberikan tapi secara tahap program mencetak Al-Quran 10.000 atas nama Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Dan sudah menyediakan anggaran 12 miliar. Itu langsung dari Bapak Gubernur langsung. Dan insyaAllah kami akan bertahap mengadakan acara besar penyerahan 10.000 Quran Braille Digital untuk Sumatera Selatan khususnya. Kalau ternyata jumlah tunanetra kurang dari 10.000, akan terus disebarkan yang tersisa dari Pulau Sumatera. Karena pesan beliau diutamakan Sumatera baru untuk daerah yang lain. Saya mendapatkan informasi dari Ibu Wali Kota, jumlah tunanetra di
seluruh Aceh 870 orang. Kita baru saja alhamdulillah bisa menghadiahkan langsung atas nama Imam Besar Masjidil Haram, atas nama keluarga kami, kurang lebih untuk hari ini 200 tunanetra. Walaupun tadi kita sampaikan secara simbolis karena waktu, tapi insyaAllah semua tunanetra yang kita melihat masih ada banyak disimpan, insyaAllah akan diserahkan semua masing-masing. Tujuan kami dan insyaAllah target kami bisa segera terselesai 870 orang. Dan saya minta sama Ibu Wali Kota dan semua yang terkait dan bersangkutan dalam hal ini, tolong segera membantu agar kita bisa sesuaikan dan susunkan data-data mereka yang valid, agar kita masih ada program lain. Bukan hanya ini Quran, tapi alhamdulillah kami ada program Umrah Tunanetra, yang juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan sudah menghadiahkan 100 tunanetra dibiayai oleh beliau untuk umrah gratis menuju atas pimpinan saya, karena saya pimpin mereka. Dan saya menghubungkan semua jamaah, program untuk tunanetra masih banyak. Program tunanetra masih banyak, bukan hanya Al-Quran, tapi dari segi pendidikan, dari segi pelatihan. Karena ada di antara mereka yang memiliki suara yang bagus, kita latih mereka menjadi calon imam, kita latih mereka menjadi calon muazzin. Karena tunanetra harus terlibat dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Walaupun mereka memiliki kekurangan, salah satu muazzin Rasulullah tunanetra. Kalau tunanetra tidak bisa apa-apa, kan Rasulullah SAW duduk aja di rumah. Tapi karena Rasulullah SAW meyakini mereka mampu dan mereka bisa, walaupun memiliki kekurangan dari segi fisik, tapi di sisi lain mereka punya kelebihan. Cukup mereka, saya yakin, hati bersih, karena kita sering cuci mata. Kalau mereka tidak bisa cuci mata. Jadi